Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang mengawali hari dengan ketaatan, dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah nama masjid ini sama dengan masjid di dekat rumah saya. Ada juga Masjid Asy-Syuhada ya, di daerah Depok ya, di Kelurahan Tugu Cimanggis. Jadi kalau di masjid sana itu mirip dengan di masjid sini, banyak seniornya. Yang rambut putihnya cukup ramai. Tapi alhamdulillah sekalipun banyak seniornya, sepertinya nama masjidnya mempengaruhi jamaahnya. Dan saya bersangka baik kepada Allah bahwa hal itu juga terjadi di masjid ini. Jadi kadangkala kita kalau sudah terbiasa datang ke suatu masjid yang dekat rumah kita, mungkin kita sudah nggak memikirkan lagi namanya, maknanya, atau kita tidak merenungi lagi apa sebenarnya nama di balik nama masjid ini. Padahal kalau kita benar-benar renungkan, kenapa Allah takdirkan kita punya masjid namanya Masjid Asy-Syuhada? Jangan-jangan memang Allah ingin mengingatkan kita bahwa dari sekian banyak keinginan kita di muka bumi ini, ada satu keinginan yang tidak terlalu populer, yaitu keinginan untuk meraih mati syahid. Ya nggak? Nggak populer kan? Cita-cita mati syahid, coba tanya anak-anak kecil kita. Nanti kalau gede mau jadi apa? Cita-citanya apa? Jarang yang jawabnya mau mati syahid, ya kan? Maunya jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi businessman, kan begitu. Padahal derajat asy-syuhada ini sedemikian spesialnya, sampai-sampai ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh siratal mustaqim, Allah mengatakan mereka siapa saja? Ada berapa kelompok? Hah? 4 ya? Siapa yang bilang 4? Ya, para nabi, para syuhada, para siddiqin dulu. Nabi, para siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Ya. Jadi silahkan dicek nanti di surat An-Nisa ayat 69, 68, 69. Allah berfirman, alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus terdiri dari para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu artinya orang-orang yang ucapannya benar, perilakunya benar. Para syuhada, nah para syuhada inilah yang kita sedang bicarakan sekarang, dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini 4 kelompok ini, inilah sebaik-baiknya rafiqa, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya kawan, fid dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, bayangkan
betapa istimewanya gelar asyuhada ini sampai Allah memasukkan dia dalam kelompok orang-orang yang disebut berada di atas jalan yang lurus. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, semua kita yang mengaku muslim ini, kalau sholat, nggak sah sholat kita tanpa membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kata Nabi SAW. Tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak diakui, tidak dibenarkan, tidak diridhai Allah Ta'ala, bagi orang yang sholat namun tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi dengan adanya hadis ini, Nabi ingin menggambarkan betapa inti dari sholat itu ada pada bacaan surat Al-Fatihah. Makanya penting sekali kita memahami surat Al-Fatihah ini. Yang lain-lainnya kita nggak paham dalam bacaan sholat kita, masalah sih. Tapi nggak terlalu masalah asalkan makna dari surat Al-Fatihah kita pahami, kita kunyah-kunyah. Nah, kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah ini, dari 7 ayat surat Al-Fatihah, cuma ada 1 ayat yang isinya permohonan hamba kepada Rabb-nya. Ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu perjanjian. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itu kan bukan doa, itu perjanjian, ya. Doa yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Ini satu-satunya permohonan dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Dan 1 ayat ini, kalau kita benar-benar hayati, kalau kita benar-benar kunyah-kunyah, akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Orang yang terus-menerus di pikirannya adalah memohon kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, adalah orang yang tidak akan pernah berantakan cara berpikirnya. Tidak akan pernah kacau orientasinya, arah dan tujuannya. Karena apa? Karena dia diingatkan lewat ayat ini bahwa dari sekian banyak hal yang dia perlukan di dunia ini, cuma 1 yang paling penting. Apa itu? Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Makanya bagi orang beriman, dia mengalami ujian kelaparan, dia mengalami ujian sakit, dia mengalami ujian kehilangan harta, dia mengalami ujian keluarganya meninggal, ya. Itu masalah. Tetapi belum menjadi masalah serius selagi dia belum kehilangan agamanya. Selagi dia belum kehilangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat yang kita perlukan dalam hidup di dunia ini, Pak. Enggak yang lain. Ya. Jadi kita ini enggak kayak orang kebanyakan. Orang kebanyakan yang dipikirin pagi-pagi itu makan apa gua? Gitu, ya kan? Atau malam-malam gua mau pergi nonton apa, gitu. Ya kan? Kesenangan apa yang bisa gua kejar? Gitu. Tidak, orang beriman tidak begitu. Orang beriman itu yang paling dia khawatirkan adalah kalau ternyata dia sedang melangkah di luar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dia khawatirkan. Makanya ada doa panjang sekali diajarkan Nabi kepada kita. Di sela-sela doa itu ada bahagian di mana Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Kalau dalam urusan lain enggak masalah. Masalah sih, tapi enggak serius amat masalahnya. Cuman kalau sudah urusan agama kita kena musibah, itu puncak musibah. Enggak ada musibah lebih mengerikan dari orang agamanya mengalami gangguan. Contoh, tiba-tiba seorang ayah dengar anaknya murtad, gitu ya. Itu musibah. Kalau ada orang tua anaknya murtad, tapi sukses kaya raya gitu, dia senang, dia gembira gitu ya. Ini orang tua bermasalah. Apa gunanya kesuksesan duniawi dia kalau dia kemudian sudah keluar dari siratal mustaqim? Adalah musibah bagi seorang ibu tiba-tiba mendapati anaknya disuruh sholat subuh, sulitnya bukan main, bahkan membangkang. Alah ibu buat apa sih sholat? Masih ngantuk nih. Itu musibah. Adalah musibah kalau seorang suami tiba-tiba menemukan istrinya nggak mau taat lagi sama dia. Itu musibah. Jangan dianggap itu bukan musibah. Istri tidak taat pada suami. Padahal
Pintu surga dibuka 8-8-nya kalau seorang wanita ya itu taat pada suaminya. Masya Allah. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membaca doa satu-satunya dalam surat Al-Fatihah ini, Allah jelaskan lebih lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah mendapat nikmat karena menempuhnya. Nah, siapa mereka ini? Dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat An-Nisa ayat 68-69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa taat pada Allah dan kepada Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah. Dari 4 kelompok ini, mustahil kita menjadi kelompok yang mana, Pak? Kelompok yang pertama ya, mustahil kan? Nggak mungkin dong kita jadi nabi kan? Karena pintu kenabian sudah ditutup semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman dan kita umatnya adalah umat akhir zaman. Artinya apa? Artinya sesudah kita nggak ada lagi umat manusia Pak di dunia ini. Makanya kita sering disebut sebagai umat akhir zaman. Tidak ada lagi umat manusia setelah umat Islam ini hilang dari permukaan bumi. Ya. Dengan kata lain, kita ini sudah berada di penghujung dunia akan tutup buku. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang mungkin adalah kita masuk dalam 3 kelompok yang lain tadi. Menjadi siddiqin itu mungkin. Menjadi syuhada itu mungkin. Menjadi sholihin itu mungkin. Dan buat kita yang tinggal di Indonesia, negeri nggak enak nyebutnya, negeri Konoha ya. Ya, paling mungkin kita tuh masuk kelompok 3 Pak, as-sholihin. Masuk kelompok pertama as-siddiqin kayaknya kecil kemungkinannya. Kenapa kecil kemungkinannya? Karena Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian selalu bersama-sama dengan siddiqin, orang-orang yang jujur perilakunya, jujur ucapannya. Jadi dengan kata lain, tidak mungkin orang bisa menjadi golongan siddiqin kecuali kalau dia punya teman-teman siddiqin juga. Ngerti? Ya. Sedangkan di zaman sekarang nyari siddiqin gampang apa susah? Susahnya luar biasa. Susah sekali. Ya. Nggak mungkin Pak kita bisa menjadi siddiqin kalau kita nggak punya ruang lingkup pergaulan orang-orang yang juga jujur. Kalau di sekeliling kita ini tukang bohong, ini tukang dusta, ini tukang ngingkarin janji segala macam gitu ya. Terus kita mau siddiq, oh ribet Pak, sulit sekali. Tapi harus diusahakan. Kelompok syuhada, ini sesuai dengan nama masjid ini. Kira-kira mungkin nggak kita menjadi syuhada? Mungkin ya. Ada kemungkinan ya. Tapi mungkin kategori syuhadanya syuhada fil akhirah. Bukan syuhada fid dunya wal akhirah. Karena Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama dari Palestina, dari Asqalan. Beliau mengatakan bahwa orang mati syahid itu ada 2 macam. Ada yang syahid di dunia dan di akhirat, ada yang syahid cuma di akhirat. Di dunianya nggak syahid. Di dunianya kayak orang biasa aja meninggalnya. Tapi dia dinilai syahid karena apa? Karena cara meninggalnya. Ya, ada yang cara meninggalnya tenggelam. Itu kata Nabi termasuk kategori syahid. Tapi syahidnya di akhirat, bukan syahid di dunia. Artinya di dunia dia kalau ditemukan jasadnya ya diperlakukan normal. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, begitu. Tapi kalau orang yang mati syahid dunia dan akhirat,
Itu kan begitu ketemu jasadnya langsung dimakamkan. Nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan. Karena apa? Karena dia terbukti mati syahid, terbunuh oleh musuh-musuh Allah Ta'ala di muka bumi. Termasuk orang mati syahid yang cuman ukhrawi, dan kita mungkin nih tinggal di Indonesia, adalah mati karena apa? Seorang wanita mati karena melahirkan. Nah, itu syahid juga. Tapi tetap dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya. Syahidnya syahid di akhirat saja. Tapi bagi mereka-mereka yang mendapati mati karena dibunuh musuh Allah atau dia berada di medan perang fisabilillah, itu syahidnya dunia dan akhirat. Dan hari ini yang paling besar peluang untuk mendapatkan syahid dunia dan akhirat siapa? Saudara-saudara kita di mana? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau jamaah Masjid Syuhada disebut di mana, langsung tahu ya. Karena memang nuansa mati syahid itu sudah tersebar dari Gaza, dari Palestina ke seluruh dunia hari ini. Dan Masya Allah, apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza hari ini, dia bukan saja menjadi sesuatu yang mestinya membuat kita semua iri, Pak, cemburu, Pak. Karena mereka punya peluang mati syahid dunia akhirat. Sedangkan kita peluangnya kecil. Kita peluangnya paling-paling mati akhirat saja. Mati duniawi kecil kemungkinannya. Tapi mereka di sana setiap hari punya peluang mati syahid dunia akhirat. Dan sudah berapa puluh ribu yang dicatat statistiknya sebagai mereka-mereka yang disebut sebagai syuhada di Gaza. Sekarang istilah syuhada ini menjadi terkenal, Pak, karena kasus Gaza. Karena Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa yang terjadi di Gaza. Dan kita yang tidak berada di sana wajib menanamkan dalam perasaan kita, hati kita, cemburu, Pak. Cemburu, Pak, kita cemburu. Bayangkan mati syahid itu Masya Allah, Pak, kenikmatannya. Itu dikatakan bahwa orang yang mati syahid nanti di akhirat, begitu berjumpa Allah, dia tanya, kamu mau apa? Aku mau dikembalikan lagi ke dunia, ya Allah. Buat apa? Biar aku merasakan terbunuh di jalan Allah berkali-kali. Masya Allah. Jadi kita yang ngelihat, Pak, kita ngelihatnya kayak mengerikan gitu ya. Palanya terputus gitu ya. Badannya hancur gitu. Tapi bagi dia yang mengalami, Pak, justru saat tetesan darah pertama tumpah karena dia syahid di jalan Allah, itulah kenikmatannya. Disitulah karamah, kemuliaan yang dia rasakan. Ya. Dan kita nggak paham ini, Pak, sekarang ini. Kenapa? Kita udah terlalu lama meninggalkan paham tentang mati syahid ini. Sudah lama kita lupakan. Dan alhamdulillah dengan kejadian Gaza ini kita disadarkan kembali. Masya Allah. Betapa beruntungnya mereka. Sekalipun kelihatan menderita. Tapi sebenarnya mereka beruntung. Ya. Anda tahu, di dalam surat Ali Imran 169 Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah terus menerus mendapatkan rezeki. Masya Allah. Itu orang mati syahid, Pak. Ya. Makanya orang mati syahid ini salah satu keutamaannya kata Nabi SAW, kelak di hari berbangkit nanti, dia punya hak wewenang membagi-bagi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Masya Allah. 70 kerabatnya, Pak. Saudaranya. Makanya orang-orang Palestina, kalau ada anggota keluarga yang mati syahid, ya, itu disambut seperti menyambut pengantin. Jenazahnya disambut seperti menyambut pengantin. Pernah dengar nama Ismail Haniyah? Pernah dengar? Pernah dengar nama Ismail Haniyah? Siapa itu? Hah? Siapa Ismail Haniyah? Yang bilang pernah dengar? Siapa Ismail Haniyah? Ismail Haniyah adalah pimpinan dari gerakan perlawanan Islam di Palestina yang melawan Zionis, ya. Dan beliau pada tahun 2024 kemarin, ya, di bulan Mei kalau saya tidak salah, menemui mati syahid, insya Allah. Ya. Dia dibunuh ketika dia berkunjung ke Iran, ya, di kota Teheran. Dia menginap jam 2 malam, dia sedang tilawah Al-Quran, ya. Kamarnya diroket, Pak.
diroket, dibunuh. Ya. Syahid, insya Allah syahid. Bersama bodyguardnya, bersama pengawalnya. Ya. Dan beliau sedang tilawah, Pak, Masya Allah. Ya. Nah itu begitu jenazahnya dibawa ke Qatar, karena dia tinggalnya di Qatar. Dia bukan tinggal di Gaza juga, karena sudah sulit bagi dia kembali masuk Gaza. Dan dia pimpinan dari Hamas ini ya. Dia ketika dibawa jenazahnya di Qatar, disambut sama keluarganya, istrinya bahkan menyambutnya sambil membunyikan suara orang Arab, wanita Arab yang kalau kedatangan tamu pengantin. Pernah dengar ya? Orang Arab begitu. Disambut, Pak. Terus istrinya itu berbicara kepada jenazah suaminya itu, dia bilang, "Antas sanadi fid dunya was sanadi fil akhirah." Engkaulah tempat aku bersandar di dunia dan tempat aku bersandar di akhirat. Masya Allah. Dalam arti apa? Dalam arti sebagai istri kan, ya sandarannya suaminya kan, gitu. Ya. Dan dia yakin bahwa nanti suaminya akan memberikan dia syafaat. Masya Allah. Nah jadi saudara rahimakumullah, ini nggak main-main Pak, nama asyuhada ini nggak main-main. Ini nama yang Masya Allah, yang istimewa sekali. Nah kira-kira kita yang tinggal di Indonesia ini kemungkinan menjadi syahid dunia akhiratnya besar apa kecil kemungkinan? Kecil Pak kemungkinannya. Yang mungkin kita syahid akhirat saja, ya nggak? Mungkin mati karena tenggelam, mungkin mati karena sakit perut, ya kan? Mati karena sakit perut juga itu kategorinya mati syahid, ya. Wanita melahirkan, ya, lalu kemudian menemui kematiannya itu mati syahid. Kemudian termasuk apalagi mati syahid yang bukan syahid dunia akhirat tapi hanya akhirat. Ya. Apa? Orang tertimpa reruntuhan. Jadi dia kena gempa, ya, tiba-tiba tertimpa reruntuhan. Nah, itu juga mati syahid. Tapi syahid akhirat saja. Ya, nah, kita di Indonesia ini kemungkinan syahid akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Oh, nggak ada medan jihadnya. Ya? Belum. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang paling mungkin kita-kita ini kelompok keempat, Pak, as-salihin. Kelompok orang-orang soleh. Orang soleh itu siapa? Orang yang fastabiqul khairat dalam berbuat amal soleh. Dia berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh, ya, dengan sesama solihin lainnya. Ini yang paling mungkin kita, Pak. Ya. Tapi nggak salah kalau Anda bercita-cita mati syahid dunia dan akhirat sejak sekarang juga setidak-tidaknya ajukan proposal sama Allah, boleh, halal, ya kan? Siapa tahu ada di antara Bapak dan saudara sekalian diizinkan Allah berangkat ke Syam, ya, berangkat ke Suriah, berangkat ke Palestina. Ya, karena Suriah sekarang juga sudah mulai berpeluang untuk menjadi medan jihad. Ya, Suriah ini sebuah negara yang selama 53 tahun dipimpin oleh penguasa taghut. Taghut itu artinya penguasa melampaui batas, zalim. Keluarga Al-Assad. Dulu ayahnya Hafiz Assad yang menguasai Suriah selama dari tahun 1971 sampai tahun 2000, 29 tahun. Kemudian anaknya menggantikannya Bashar al-Assad dari tahun 2000 sampai 2024. Ya 24 tahun, jadi 24 tambah 29, 53 tahun Pak di bawah kekuasaan keluarga Al-Assad ini. Dan keluarga Al-Assad ini Pak bukan muslim. Mereka bukan muslim. Mereka itu agamanya namanya Alawiyah atau Nusairiyah. Agama apa? Agama Syiah ekstrim. Agama yang meyakini bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Nabi SAW, itu Tuhan. Dianggap Tuhan, Pak. Sehingga syahadatnya beda sama syahadat kita. Syahadatnya bunyinya asyhadu alla ilaha illa Ali bin Abi Thalib. Nauzubillahi min dzalik. Syirik kan, Pak? Syirik enggak? Ya syirik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak bisa diserupakan dengan siapapun. Tapi itulah ajaran yang diyakini sama keluarga Al-Assad ini. Dan apakah ramai orang yang beragama Alawid di Suriah? Tidak. Mereka minoritas, cuma 10%. Yang ramai di Suriah siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk mereka juga fahamnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mirip kita. Nah, tapi Allah takdirkan mereka diuji dengan kekuasaan penguasa zalim yang syirik. Dan sedemikian syiriknya, baik Bashar Assad maupun Hafiz al-Assad, seringkali tentara-tentara mereka memaksa orang untuk mengucapkan kalimat syirik. Dan kalimat syirik yang paling sering mereka suruh apa? Ucapkan la ilaha illa Hafiz al-Assad.
La ilaha illa Bashar al-Assad. Tidak ada Tuhan selain Hafiz Assad, presidennya. Begitu, Pak. Nah, kalau seseorang dipaksa sama tentara mengucapkan itu, lalu dia ucapkan, dibebaskan. Tapi kalau dia seorang muslim, mukmin, dia jawab la ilaha illallah, wow, disiksa, Pak. Ada videonya, seorang kira-kira usia 50-an tahun, disuruh mengucapkan la ilaha illa Bashar al-Assad. Dia jawab la ilaha illallah. Marah tentaranya. Dipaksa lagi. Marah. Jawabannya la ilaha illallah. Akhirnya ditanam hidup-hidup, Pak. Cuman kepalanya yang muncul. Dipaksa lagi mengucapkan la ilaha illa Bashar al-Assad. Dia jawab lagi la ilaha illallah. Pelan-pelan ditutup, Pak, mukanya dengan tanah. Sampai ditimbun hidup-hidup, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu berlangsung 53 tahun, Pak, kezaliman seperti itu. Jadi rakyat Suriah sudah lama tidak bisa menjalankan agama secara terbuka, secara leluasa. Sampai bulan Desember kemarin 2024, alhamdulillah, barisan mujahidin di Suriah yang memang sudah lama sejak tahun 2011 berusaha mendongkel, menjatuhkan penguasa zalim ini, Allah izinkan pada tanggal 8 Desember 2024 tumbanglah rezim zalim ini. Dan hengkang, keluarga Bashar al-Assad ini hengkang dari Damaskus, dari Suriah, lari ke Moskow, ditampung di sana sama rezim Moskow yang ya ateis, ya kafir. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sekarang Suriah sudah merdeka. Di Suriah sekarang, masya Allah, sholat berjamaah, sholat hari Jumat itu ramainya luar biasa. Dan masyarakat Suriah sekarang sedang senang sekali, bergembira sekali. Tapi sudah barang tentu yang paling takut siapa begitu Suriah merdeka? Siapa yang paling takut? Israel. Israel takut sekali. Ya. Apalagi kemudian sekarang Suriah dengan Turki itu gandengan tangan, Pak. Dan Turki sekarang sudah mulai membangun pangkalan militer di dalam Suriah untuk siap-siap menghadapi Israel. Dan sejarah mencatat, baik zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah maupun zamannya Salahuddin al-Ayyubi, ya, seorang pahlawan Islam yang memimpin pembebasan Masjidil Aqsa, baik zaman Umar bin Khattab maupun Salahuddin al-Ayyubi, itu sebelum membebaskan Masjidil Aqsa, yang dibebaskan terlebih dahulu adalah Damaskus. Masya Allah. Nah, sekarang Damaskus sudah bebas, Pak. Makanya kira-kira kalau jamaah Masjid Asy-Syuhada tiba-tiba ada panggilan jihad, berangkat nggak nih? Gimana Pak Ketua Pembina? Nah, kalau ingin dapat peluang matinya mati syahid dunia akhirat, ya begitu ada panggilan jihad, termasuk yang nyambut dong. Gitu. Masa kita pinginnya mati syahidnya akhirat doang? Gitu. Cuma gara-gara sakit perut, gitu. Cuma gara-gara tenggelam salah berenang, gitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketahuilah, ada sebuah organisasi namanya Ikatan Ulama Muslim Sedunia. Baru-baru ini mengeluarkan fatwa jihad. Jadi fatwa jihad sekarang sudah keluar, Pak. Iya. Jihad untuk apa? Jihad untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang terus saja sampai hari ini dibantai, digenosida oleh pihak negara haram, negara penjajah, Zionis Israel, laknatullah alaihim. Dan karenanya, kita semua ini, dengan segala keterbatasan kita, perlu terlibat menyambut seruan ini. Saya bacakan ya. Ada 15 poin penting fatwa Persatuan Ulama Muslim Internasional. 15 poin. Nanti bisa saya share lewat saudara Abu Hanif. Mana Abu Hanif? Hari ya? Hari itu Abu Hanif. 1. Kewajiban umat Islam dan negara Muslim untuk berjihad melawan Zionis. 2. Larangan keras mendukung musuh, mendukung Zionis maksudnya. Ya. 3. Larangan mensuplai sumber daya musuh. 4. Imbauan pembentukan aliansi militer. Masya Allah. Jadi negeri-negeri Muslim diharapkan bisa bikin satu barisan aliansi militer ya untuk dikirim ke sana untuk melawan Zionis. Kemudian yang kelima, meninjau ulang perjanjian dengan penjajah. Jadi rupanya ada negara-negara tertentu, Pak, negara Arab yang sudah bikin perjanjian dengan Israel, perjanjian damai, perjanjian tidak akan saling serang. Nah, itu diusulkan untuk dibatalkan.
Karena yang untung siapa? Yang untung Israel. Israel nggak pingin diserang oleh siapapun. Jadi dia menjalin hubungan perdamaian dengan semua pihak. Padahal dia tukang bikin onar, ya. Raja Pola, Raja bertingkah. Kemudian yang keenam, kewajiban jihad harta bagi yang mampu. Ya, jadi kita katakanlah dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, kirim dana sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang ketujuh, larangan segala bentuk normalisasi dengan Zionis. Jadi nggak boleh nganggap hubungan kita dengan Zionis itu normal-normal saja, nggak boleh. Karena apa? Dia musuh. Musuh itu harus diperlakukan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, kata Allah, maka perlakukanlah syaitan sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak mengajak kelompoknya kecuali untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, syaitan dalam bentuk manusia diantaranya adalah kaum Zionis ini. Makanya lanjutan surat Al-Fatihah lagi, kita kembali ke Al-Fatihah. Kita bukan saja minta kepada Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, tapi kita tegaskan ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi 'alaihim. Artinya apa al-maghdubi 'alaihim? Golongan yang engkau murkai. Man humul maghdubi alaihim. Seorang sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih mereka yang dimurkai Allah? Nabi menjawab dengan tegas, al-Yahud. Kelompok Yahudi itulah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bangsa Yahudi ini, Pak, ini bangsa yang nggak tahu rasa terima kasih sama Allah taala. Asal muasalnya Bani Israel ini adalah suatu bangsa yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Asal muasalnya, ya. Asal muasalnya. Dan Allah memerintahkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah karunia yang telah kuberikan kepada kalian, bahwasanya kalian ini aku angkat derajatnya di atas semua bangsa lain. Jadi awal mulanya Bani Israel itu memang bangsa yang dimuliakan Allah di atas segenap bangsa lainnya, Pak. Dan bentuk pemuliaannya seperti apa? Tidak ada bangsa di muka bumi ini dikirim sama Allah jumlah nabi, jumlah rasul dari Allah melebihi bangsa Bani Israel. Bani Israel itu kaum yang terbanyak dapat nabi-nabi Allah, dikirim nabi Allah, dikirim Rasulullah. Cuman yang jadi masalah apa? Setiap datang seorang nabi, seorang rasul menyampaikan pesan-pesan dari Allah, reaksi Bani Israel bagaimana? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian nabi itu didustakan, sebagian nabi itu dibunuh sama mereka. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sama Allah dicabut itu kemuliaan itu, dicabut, ditarik. Dia nggak bisa mensyukuri, ya kan? Akhirnya kata Allah apa? فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Dikarenakan kalian terus-menerus melanggar perjanjian, maka kami cabut kenikmatan itu dan kami kutuk kalian dengan kutukan yang besar. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya Bani Israel menjadi kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau satu kaum sudah dimurkai sama Allah Ta'ala, hatinya akan menjadi hati yang terbalik-balik. Apa yang Allah bilang adalah hak, benar, mereka bilang itu batil. Apa yang Allah bilang batil, ya salah, mereka bilang itu hak. Makanya Bani Israel ini akan menanti-nanti kedatangan Al-Masih, sang juru selamat. Tapi mereka ternyata keliru nanti. Yang mereka anggap juru selamat adalah Al-Masihud Dajjal. Padahal Al-Masih itu seorang yang beriman. Al-Masih itu juru selamat seorang yang beriman. Dan kita meyakini Al-Masih itu akan datang siapa? Isa alaihissalam. Kita umat Islam ini meyakini, Pak. Ini termasuk salah satu dari iman kita kepada alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, yakni akan turunnya kembali Isa alaihissalam. Sama-sama orang Nasrani, mirip. Cuma bedanya di mana? Bedanya sesudah turun itu beda ceritanya.
Kalau bagi kita, Isa alaihissalam itu nanti kalau turun di akhir zaman, dia akan turun membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa alaihissalam nanti kalau turun di akhir zaman, dia mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan tempat turunnya aja kita tahu. Ada hadisnya menerangkan, yaitu fi manaratil baydha fi syarqi Dimashq. Isa alaihissalam itu akan turun di antar dua malaikat kanan kirinya di sebuah menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Di sebuah masjid yang disebut Al-Masjid Al-Umawi, Masjid Al-Umawi. Ya. Dan anehnya, bukan aneh sih, menariknya, menara putih itu oleh orang-orang Kristen Suriah, mereka nyebutnya apa? The Minaret of Jesus, menara tempat bakal turunnya Yesus. Jadi mereka sama kita, Pak, meyakini di situ turunnya Isa alaihissalam kata kita, Yesus Kristus kata mereka. Cuman sisanya beda, Pak, jalan cerita. Cuman sampai di situ aja yang mirip antara kita sama Kristen. Kristen meyakini Yesus nanti akan ngajak semua orang jadi Kristen, bikin kingdom of heaven, kerajaan surgawi, semua orang jadi Kristen. Oke, tidak. Kita meyakini hadis Nabi yang mengatakan yuqatilun nas 'alal Islam. Isa alaihissalam nanti kalau turun di akhir zaman akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Wah, ngeri amat. Katanya Yesus, Isa alaihissalam itu lembut orangnya, santun orang. Oh iya, santun pada zamannya dulu. Tapi kalau nanti turun di akhir zaman, yang menandakan kiamat sudah dekat, dia berhadapan sama orang kafir, masih ngeyel juga, nggak mau nerima agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, lebih baik sama Isa alaihissalam cuma dikasih dua pilihan. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat dunia akhirat, kalau nggak mau, dibunuh sama Isa alaihissalam. Ya, itu hadisnya begitu, Pak. Hah? Apa? Iya, menghakimi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita boleh jadi hidup di suatu zaman di mana turunnya Isa alaihissalam nggak lama lagi, Pak. Kita boleh jadi hidup di zaman di mana keluarnya Al-Masihud Dajjal nggak lama lagi. Karena apa? Karena kelakuan Bani Israel sekarang sudah makin jumawa, sudah semakin melampaui batas. Dan kalau satu kaum yang melakukan kezaliman melampaui batas oleh Allah Ta'ala, nggak ada pilihan lain kecuali kaum itu akan jatuh. Ya kan? Udah mentok dia, mentok sampai titik mentok berlaku zalimnya, ya nggak ada pilihan lain, jatuh dia. Sebagaimana kita sudah mentok berada di titik nadir kita di bawah nih, nggak bangun-bangun juga, udah keluar fatwa jihad masih nggak bangun juga, ya kan? Maka ya kita nggak ada pilihan lain, hilang dari muka bumi. Tapi kalau kita mau bangkit, ya kan? Kita ini mentok di bawah, naik kita ke atas, nggak ada pilihan lain. Pilih naik apa musnah? Hah? Pilih mana, Pak? Pilih naik lah. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah, surat Ali Imran 140. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia. Kita ini umat Islam sudah 100 tahun lebih, Pak, berada pada posisi di bawah. Sudah 100 tahun lebih. Sejak kapan? Sejak 1924. Sejak 1342 Hijriah. Saat apa itu? Saat terakhir kepemimpinan umat Islam yang pusatnya di Turki, ya kan, itu runtuh. Dulunya kita itu punya kepemimpinan yang pusatnya di Turki, Pak. Ya, itu banyak bukti-bukti sejarahnya. Makanya rakyat Aceh itu akrab sekali dengan Turki. Ya, karena apa? Ya, karena memang itu bagian dari Kesultanan Utsmani Turki, khilafah. Nah, sejak saat itu kita berubah. Sejak tanggal 3 Maret 1924 bubar nih kepemimpinan Utsmani Turki, umat Islam sudah tidak lagi dalam satu kesatuan, jadilah kita laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Jadilah kita laksana gelandangan kehilangan rumah permanen, terpaksa tinggal di bedeng-bedeng. Ya kan? Nah, repotnya ada sebagian kita menyangka bedeng ini udah segala-galanya, sampai teriak bedeng harga mati. Itu aneh banget. Ya, dia udah lupa gimana rasanya tinggal di rumah permanen. Padahal di rumah permanen itu luas sekali rumahnya, membentang dari Maroko sampai Maluku, Pak. Masya Allah. Membentang dari Spanyol sampai ke Australia. Masya Allah. Tapi insya Allah itu akan tegak kembali, Pak. Insya Allah. Dimulai dari mana? Dari Gaza. Dimulai dari mana? Dari Filistin. Dimulai dari mana? Dari Damaskus, Suriah. Insya Allah Ta'ala. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah,
29 atau 30 hari kemarin bulan Ramadan, mudah-mudahan benar-benar telah menjadi madrasah buat kita, Pak. Telah menjadi sekolahan buat kita. Karena sesungguhnya setiap tahun Allah kasih kita kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita lewat madrasah Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu kita rasakan betapa nikmatnya, Pak, kita beribadah, beramal soleh, ya nggak, Pak? Ya, Ramadan itu kan bulan dimana kita semua berubah, Pak. Kita berubah. Kita masuk ke masjid manapun, musola manapun, jam berapapun, ada aja orang lagi tilawah. Itu di bulan Ramadan. Karena apa? Karena memang Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya di bulan Ramadan dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan para setan dibelenggu sama Allah. Tapi ingat, setan minal jin, ya. Tapi asyayatin minal insi, ya beredar. Setan dari kalangan manusia tetap beredar, Pak. Ya. Bahkan ada setan yang mimpin negara. Tapi itu di Konoha, di Wakanda, bukan di Indonesia, Pak. Ya. Jangan salah paham. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, 15 abad yang lalu Nabi pernah menyampaikan sebuah nubuah, tanda-tanda akhir zaman yang berbunyi sebagai berikut. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti gaya hidup umat-umat terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya yang kalian ikuti itu kelihatan jelas-jelas masuk lubang kadal, kalian terus saja ikut masuk lubang kadal bersama mereka. Terus seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah itu maksud engkau kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, inilah zamannya, Pak. Zaman di mana sebagian besar saudara-saudara kita yang mengaku Muslim ini mengekor kepada Yahudi Nasrani sedemikian membabi buta. Ingat, Pak, ya, babi itu najis, Pak. Buta pula, gitu ya, membabi buta. Sampai ke tingkat udah kelihatan mereka masuk lubang biawak masih diikutin juga. Gitu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, pantas Allah Ta'ala mengajarkan kita, kembali lagi ke surat Al-Fatihah, ya. Bagian terakhirnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai. Siapa tadi golongan yang dimurkai? Yahudi. Dan jangan masukkan kami ke dalam golongan yang tersesat. Nah, siapa ini ad-dallin, yang tersesat ini? Lagi-lagi sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humun nasara? Siapa mereka yang tersesat, ya Rasulullah? Kata Nabi, humun nasara, mereka kaum Nasrani. Nah, jadi kita harus memastikan, sekalipun kita di bawah kepemimpinan dunia sekarang yang sedang dicengkeram sama Yahudi, sedang dicengkeram oleh Nasrani yang ngekor pada Yahudi, ya kan? Maka kita jangan ikut-ikutan ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai dalam sholat kita bilangnya, ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Di luar sholat nari-nari kayak orang Yahudi, nari-nari kayak orang Nasrani, nyanyi-nyanyi kayak orang Nasrani, gitu ya. Ini namanya kita bohong dalam doa kita. Doanya pingin ngumpul sama para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi kelakuan sehari-harinya di luar sholat, ya, teman mainnya Yahudi, teman mainnya Nasrani. Ya bagaimana mungkin Allah kasih kita hidayah? Ya, Allah bisa berikan kita hidayah kalau kita membuktikan bahwa permohonan dengan perilaku kita klop. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, belum kelar tadi saya membaca poin-poinnya. Baru sampai poin berapa tadi? Nah, 7 ya. Nomor 8, ulama wajib menyuarakan kebenaran dan jihad terhadap Zionis, ya, terhadap musuh, terhadap penjajah. 9, kewajiban memboikot penjajah dan sekutunya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, tolong sadari bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, cuma sayang kita nggak mau mikir dan kita nggak mau agak bersusah payah sedikit. Ya. Saya paling rese itu kalau seandainya di masjid mau minum, air minumnya Aqua. Gitu. Langsung kebayang sama saya darah anak-anak Palestina itu. Karena Aqua ini termasuk perusahaan yang luar biasa ngasih bantuan sama Zionis. Jadi tolong,
kita harus tahu daftar produk-produk yang sebenarnya perusahaannya sebagian labanya, untungnya dikirim ke Zionis untuk membantai anak-anak Gaza. Jangan kita ikut campur, Pak, memberi keuntungan kepada mereka. Makanya fatwa para ulama tentang jihad ini, boikot perusahaan yang mendukung penjajah. Ya. Kemudian berikan bantuan ke Gaza. Ya. Kemudian umat muslim perlu untuk bersatu. Nah, kita harus menyingkirkan perbedaan di antara kita, Pak. Jangan mempertajam perbedaan. Anda tahu di Suriah sekarang ada sebuah perkembangan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Bahwasanya di Suriah sekarang ini kelompok Salafi dengan kelompok Asy'ari Maturidi itu bergabung. Di mana-mana, Pak, termasuk di Indonesia. Termasuk yang paling bikin pegel saya kalau ngelihat di sosial media itu perang antara yang nuduh Wahabi Salafi dengan yang nuduh Asy'ari Maturidi, nggak kelar-kelar, Pak. Tapi di Suriah alhamdulillah, ulama-ulama Asy'ari dengan para mujahidin yang tadinya di medan jihad yang Salafi itu nyatu, Pak. Alhamdulillah. Karena apa? Karena mereka sadar kita nggak boleh terus-menerus ditipu sama musuh-musuh Allah, divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai, ya, difitnah. Ya. Kemudian yang ke-14, berikan doa untuk Gaza. Nah, jadi siapapun yang jadi imam sholat hendaknya sekarang ini mewajibkan 5 waktu sholat baca qunut nazilah, Pak. Ya. Dulu Nabi ketika mendengar kabar 70 sahabat dikirim, dan 70 sahabat ini qurra, ahli Quran semua. Ya, jadi ada desa musyrikin minta dikirimin guru-guru gitu untuk diajarkan Islam, Al-Quran. Dikirim sama Nabi, di tengah jalan dibantai mereka. Sejak saat itu Nabi sholat 5 waktu nggak pernah berhenti, di rakaat terakhir baca qunut nazilah, ya, untuk melaknat mereka yang telah melakukan hal itu. Nah sekarang apakah pembantaian di Gaza sudah berakhir, Pak? Masih berjalan terus. Jadi qunut nazilah sudah sepantasnya kita hidupkan. Bahkan sepatutnya kita yang nggak jadi imam sholat, setiap dengar azan, ya waktu antara azan dan qomat, sempatkan. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-madlumin al-mustadafina fi Falastin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Falastin fi Gaza ala adaika adaidin al-yahud al-haqidin al-zalimin. Ya doakan, Pak, doakan. Dan jangan kita sangka doa itu nggak manfaat. Doa itu Masya Allah. Doa itu pertama, kata Nabi, silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Doa itu mukhul ibadah, intisarinya ibadah itu doa. Ya. Terus yang ketiga, kata Nabi, seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudara muslimnya tanpa pengetahuan yang didoakan, di samping dia ada malaikat yang mengatakan amin wa laka bimithlih. Semoga Allah kabulkan dan bagi engkau hal yang serupa. Masya Allah. Jadi kita mendoakan agar para mujahidin di sana mendapatkan kemenangan, Pak, pertolongan Allah melawan musuh Zionis. Itu sama saja kita sudah investasi doa untuk mujahidin yang mungkin bakal muncul di negeri ini melawan penjajah di negeri ini. Itu sama saja. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang ke-14. Yang ke-15, ulama muslim internasional ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang telah mendukung rakyat Gaza. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah barangkali sharing saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit saya share ini bisa menyadarkan kita betapa sesungguhnya kita ini harus bersyukur bahwa Ramadan sudah berlalu, madrasah, tempat kita ditempa iman dan takwa kita. Nah, mari kita buktikan selama 11 bulan ke depan bahwa apa-apa yang sudah kita capai dari hasil madrasah Ramadan kemarin tidak menguap begitu saja, ya. Dengan cara kita buktikan bahwa kita loyal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, kepada para orang-orang beriman yang memang taat pada Allah dan Rasulnya. Dan kita khususnya di zaman yang penuh fitnah ini, mudah-mudahan kita termasuk yang menyadari bahwa apa yang berkembang di Palestina, di Suriah ini sebenarnya adalah bagian dari kita semua. Ya, kita semua ini sesungguhnya satu tubuh, ya, jangan sampai kita rela dipecah-pecah. Dan karenanya sebagai penutup saya bacakan hadis Nabi yang berbunyi, ala wa innal imana hina taqa'ul fitanu bisyam. Ketahuilah sesungguhnya iman itu di zaman fitnah di akhir zaman nanti keberadaannya di Syam. Ya, jadi kalau kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah di akhir zaman ini, Pak, mau nyari hakikat iman, carilah hakikat iman itu ke Syam, ke Palestina, ke Suriah, ya. Kita lihat perilaku mereka itu Masya Allah. Rumah sudah hancur, keluarga pada syahid, ya, kehabisan makanan, kehabisan minuman, obat-obatan nggak ada.
tapi yang namanya sholat berjamaah jalan terus, Pak. Masjid sudah hancur, mereka masih sholat berjamaah. Ya. Sudah hancur-hancuran, mereka kalau ditanya orang, jawabannya tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami. Barangkali kalau kita masjidnya hancur, Pak, udah kita sholat sendiri-sendiri di rumah. Barangkali malah nggak sholat. Gitu. Tapi mereka menunjukkan iman mereka luar biasa. Ya. Jadi iman itu hari ini adanya di Syam. Dan karenanya kita doakan mereka. Semoga kita pun mendapatkan iman yang kualitasnya ya mendekatlah kepada mereka. Masya Allah. Sampai ada orang yang mengatakan, saya pernah tinggal di Gaza. Selama saya tinggal di Gaza, saya merasakan tinggal di suatu masyarakat yang ibaratnya seperti para sahabat. Masya Allah. Karena apa? Dengan segala keterbatasan mereka, kesabaran mereka itu luar biasa, Pak. Dan Anda tahu sekarang di Barat ini terjadi hujan hidayah gara-gara apa? Gara-gara rakyat Barat ketika menyaksikan apa yang terjadi di Gaza, mereka itu bertanya-tanya, what is their secret? Apa sih rahasianya orang Gaza ini? Oh, udah hancur-hancuran begitu, masih aja sabar, masih aja resilient, masih aja tegar. Ya kan? Nah, mereka pelajari, Pak. Itulah bedanya kita sama orang Barat, Pak. Orang Barat kalau penasaran sama sesuatu, dicari jawabannya. Kalau kita enggak penasaran, ya kali-kali nanti dapat jawaban. Gitu ya. Enggak, mereka nyari, Pak. Dan setelah mereka riset, apa kesimpulan mereka? Wow, ini orang Gaza ini begini karena iman, karena Islam. Wah, kalau itu yang namanya iman, saya mau iman kayak gitu. Makanya sekarang hujan hidayah di Barat, Pak, luar biasa. Gara-gara mereka menyaksikan apa yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Jadi sekali lagi, saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah beriman yang sukses mensyukuri nikmat madrasah Ramadan kemarin, sehingga 11 bulan ke depan ini, kita bisa menunjukkan keistiqamahan kita di atas siratal mustaqim ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita dicap sama Allah sebagai bagian dari kelompok al-maghdubi alaihim, kaum Yahudi, maupun ad-dhalin yang tersesat yaitu kaum Nasrani, tapi kita benar-benar menjadi mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an washhadu bi annana muslimun. Saksikanlah kami ini kaum muslimin. Ya. Makanya sampai ada yang mengatakan sekarang udah nggak zamannya lagi khotib Jumat sekedar baca ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah nggak zamannya lagi, ya. Ujungnya itu mesti dirubah. Wa la tamutunna illa wa antum syuhada. Wow, janganlah kalian menemui kematian kecuali menjadi para syahid, ya. Mudah-mudahan jamaah Masjidah Syuhada meraih mati syahid, ya. Syukur-syukur mati syahid dunia akhirat, tapi at least mati syahid akhirat. Ya. Dengan demikian saya akhiri. Mohon maaf bila mana kata-kata saya ada yang kurang pas, ya. Maklumlah orang Sumut, Pak. Semua urusan mesti uang tunai, ya kan? Semua tembak langsung gitu, ya. Apa namanya BTL nih, batak tembak langsung, ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak melampaui batas di hati Bapak dan Ibu, tapi pas-pas saja gitu. Dan saya cukupkan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.